look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back. Halo guys, selamat datang di channel ini. Tujuan dari kelas teologi awam adalah saya ingin mengajak kita semua untuk memahami apa artinya menjadi orang Kristen pada masa kini dan juga memberi dampak bagi dunia dan sekitarnya. Di dalam proses itu, mari kita melihat sebuah perspektif baru di dalam kita memandang kekristenan dan teologinya dari sudut pandang yang sedang ramai diperbincangkan dan seharusnya terus diperbincangkan, karena hal ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi teologi ini sudah berakar lama dan bahkan berakar di dalam Alkitab itu sendiri. Topik yang pertama dari keseluruhan 4 topik yang akan kita bahas adalah konsep kekristenan di dalam bingkai surga dan neraka. Hal ini dengan mudah tentu dapat kita jelaskan, karena sejak sekolah minggu, remaja, sampai pemuda, dan sampai saat usia saya mulai dan hampir menjelang 50 ini, pesan dan maknanya selalu sama ketika kita bicara tentang Kristen, surga, dan neraka. Ada 4 elemen yang penting. Yang pertama adalah afterlife atau hidup kekal. Yang kedua adalah dosa. Yang ketiga adalah pengampunan atau forgiveness. Dan yang keempat adalah Yesus mati untuk dosa kita dan kita percaya kepadanya. Begitulah doktrin yang kita bangun tentang Kristen, surga, dan neraka. Menurut Markus C. Polk, yang adalah seorang teolog Kristen progresif, pemahaman ini akan menimbulkan 4 implikasi. Yang pertama, seberapa besar kita berbicara tentang anugerah Allah, maka kekristenan itu selalu jatuh di dalam konsep nantinya reward dan requirement. Karena ini bicara tentang penghargaan dan syarat. Jadi bagi mereka yang dapat memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan mendapatkan surga, dan bagi mereka yang tidak mampu akan diberikan neraka. Yang kedua, maka pemahaman ini pun akan memunculkan konsep in group dan out group. Mereka yang ada di dalam grup dan mereka ada di luar grup. Ketiga, ini akan menekankan tentang dunia di luar sana. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat ke sana? Sehingga dunia ini tidak terlalu menjadi penting. Yang penting adalah bagaimana saya melakukan persiapan untuk menuju ke surga. Dan yang keempat, implikasi keempat, penekanan terhadap Kristen, surga, dan neraka ini itu akan berpusat kepada diri sendiri, self-center. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa menuju ke surga? Jika begitu, pertanyaan penting yang harus kita ajukan adalah, apakah ada cara lain di dalam kita melihat dan memandang kekristenan di luar bingkai surga dan neraka? Markus C. Polk kembali mengingatkan kita dan memberikan penjelasan bahwa kekristenan adalah tentang following the way of Jesus. Ya, di dalam kitab Injil, khususnya Injil Markus ayat 1 pasal 1 ayat 3, lalu Matius pasal 3 ayat 3, Lukas 3 ayat 4 sampai 6, dan terakhir Yohanes 1 ayat 23. Keempat Injil ini di dalam pembukaan tulisannya itu mengutip Yesaya 40 ayat 3. Yaitu ada suara yang berseru di padang gurun, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, the way of the Lord. Lalu akhirnya Injil itu ditulis oleh mereka dengan dimulai dengan kalimat itu.
Ya, kekristenan di dalam perspektif ini ya berkaitan dengan kata transformasi, yaitu pertama transformasi di dalam diri sendiri dan yang kedua transformasi bagi dan di dalam dunia. Ini bukan melulu soal surga dan neraka. Kalau kita bicara tentang transformasi di dalam diri kita sendiri, maka kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus dan juga Nikodemus. Yang pertama, Rasul Paulus pernah mengatakan dan menuliskan di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 bahwa ia mati dan bangkit di dalam Kristus, supaya hidup yang dijalaninya bukan lagi dirinya sendiri, melainkan Yesus Kristus. Paulus bertransformasi untuk tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak dirinya, tetapi mengikuti apa yang menjadi kehendak dan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus kepadanya. Hal lainnya yang akan jadikan dasar adalah kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 tentang dilahirkan kembali atau lahir baru. Maka kamu dapat melihat kerajaan Allah. Ini bicara tentang transformasi diri sendiri juga, untuk terpanggil mengikuti jalan Tuhan di dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini, saat ini dan di sini, di sisi yang dekat dengan kematian. Saat itu Nikodemus pun tidak memahami langsung apa yang disampaikan Yesus untuk dia dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin seseorang dapat dilahirkan kembali ketika dia sudah dewasa? Tetapi Yesus di sini tidak bicara tentang pengampunan dosa sehingga dapat dilahirkan baru. Yesus bicara tentang transformasi diri untuk mau dan mampu mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan dan ajarkan pada masa itu, yaitu tidak melihat kepentingan diri sendiri dan berfokus pada diri sendiri saja, tetapi untuk hidup bagi kepentingan Tuhan dan karyanya. Dan itu tidak bicara tentang surga dan neraka, tapi saat ini dan di sini, sekali lagi di ujung kematian ini. Jadi baik Paulus dan Nikodemus itu harus berkarya bagi Allah untuk dunia ini. Mereka harus bertransformasi untuk diri mereka sendiri, untuk menjadi dunia menjadi tempat yang lebih baik, tempat yang penuh keadilan, kebenaran, dan bebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Itulah perjuangan yang mereka lakukan ketika mereka bertransformasi menjadi pengikut Kristus. Hal kedua, ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah, ya, baik Yesus maupun penulis Injil dengan karakteristik masing-masingnya itu menggunakan kata kerajaan Allah dan juga kerajaan surga. Yesus tidak bermaksud menunjukkan entitas sebuah tempat, tetapi lebih daripada itu, ia ingin menunjukkan kondisi seharusnya di mana jikalau Allah menjadi raja, bukan the kingdom of God, tapi the kingship of God, di mana terdapat keadilan, kebenaran, cipta kasih, kedamaian, bebas dari peperangan, dan lain-lain. Di dalam doa Bapa kami, ya, itu kan di situ dituliskan dan diajarkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ini adalah panggilan kedua di dalam perspektif ini, bahwa menjadi orang Kristen yaitu transformasi, terpanggil untuk melakukan transformasi bagi dunia ini. Kita terpanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia. Ya, itulah juga sebenarnya semangat yang ada di dalam tradisi Israel sejak mula-mula, sejak zaman Abraham, Sarai, Ishak, dan Yakub, kecuali di dalam kitab Daniel. Mereka tidak terlalu familiar dengan afterlife atau hidup kekal, karena bagi mereka keselamatan itu menekankan kepada keselamatan yang konkret, keselamatan Allah yang konkret yang ada di dunia ini dan saat ini, yang biasa kita sebut dengan kata shalom.
Jadi bagi tradisi Israel mula-mula, shalom itu berkaitan dengan keadaan di mana dunia bebas dari peperangan, rasa takut, khawatir, kemiskinan, dan huru-hara. Jadi sekali lagi, untuk kita memandang diri kita sebagai orang Kristen, selain dalam bingkai surga neraka, itu kita adalah orang-orang Kristen yang terpanggil untuk melakukan transformasi bagi diri kita dan bagi dunia. Karena itu jalan yang dibawa oleh Yesus dan pelayanannya. Sebagai pengikut Yesus Kristus, maka jalan ini jugalah yang harus kita ambil. Karena kita adalah follower of the way of Jesus. Yesus, dia adalah Tuhan, Raja, dan jalan yang harus terus hadir menerangi dan menginspirasi bagi kita dan dunia ini. Jadi janganlah kita mengkerdilkan arti diri kita sebagai orang Kristen yang hanya sibuk memikirkan keselamatan diri sendiri dan pribadi dan selalu berfokus pada surga dan neraka.